Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fira Zulmawati dengan NIM 21042146, jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi 3 dan 4 mata kuliah analisis kebijakan, yang mana penataan masalah kebijakan dan peramalan hasil kebijakan yang diharapkan, dengan dosen pengampu Bapak I.E. Permana, STMT. Kita langsung saja pada materi ketiga, yaitu penataan masalah kebijakan. Sifat alamiah masalah kebijakan. Masalah kebijakan adalah kebutuhan nilai atau peluang perbaikan yang belum terrealisasi. Informasi tentang sifat, ruang, lingkup, dan tingkat keparahan suatu masalah dihasilkan dengan menerapkan prosedur analitik kebijakan dalam penataan masalah. Penataan masalah merupakan fase penyelidikan di mana analis membandingkan, membedakan, dan mengevaluasi formulasi masalah yang bersaing. Merupakan salah satu prosedur penting yang dilakukan oleh analis. Penataan masalah merupakan sistem panduan utama yang mempengaruhi keberhasilan tahapan analisis kebijakan lainnya. Pemecahan masalah versus penataan masalah. Metode penataan masalah berbeda dengan metode pemecahan masalah karena pertanyaan yang dirancang untuk dijawab berbeda. Metode pemecahan masalah akan lebih tepat dan efektif bila kita mengetahui secara pasti masalah apa yang harus diselesaikan. Permasalahan yang berkaitan dengan perhitungan manfaat bersih program pengurangan polusi industri secara keseluruhan dirumuskan dengan tepat. Permasalahan yang melibatkan penilaian mengenai ruang lingkup dan tingkat keparahan polusi industri serta identifikasi kondisi yang mungkin menyebabkan polusi tersebut dirumuskan dengan secara tidak tepat dan tidak didefinisikan dengan baik. Contoh proses penataan masalah dapat teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya adalah karakteristik masalah, yaitu ada 4. Yang pertama, saling ketergantungan. Masalah kebijakan di satu bidang, misalnya energi, seringkali berdampak pada masalah kebijakan di bidang lain. Sistem permasalahan yang saling bergantungan memerlukan pendekatan yang holistik, yaitu pendekatan yang memandang permasalahan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat diukur. Terpisah dari sistem yang di dalamnya, permasalahan tersebut merupakan bagian-bagian yang saling terkait. Yang kedua, subjektivitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan bersifat selektif didefinisikan, diklasifikasikan, dan dievaluasikan. Alasannya adalah bahwa permasalahan kebijakan diabstraksikan dari situasi permasalahan oleh para analis. Permasalahan sebagai bersifat subjektif dan sebagian bersifat objektif. Suatu karakteristik yang didukung oleh doktrin epistemologis relativisme objektif. Karakteristik yang ketiga adalah kepura-puraan. Permasalahan tidak akan ada tanpa adanya individu atau kelompok yang mendefinisikan permasalahan tersebut, yang berarti bahwa tidak ada keadaan alami dalam masyarakat yang dengan sendirinya merupakan permasalahan kebijakan. Karakteristik yang keempat adalah ketidakstabilan. Masalah dan solusi selalu berubah-ubah, oleh karena itu masalah tidak terpecahkan. Solusi terhadap permasalahan menjadi ketinggalan zaman meskipun permasalahan yang menjadi solusinya tidak diperlukan lagi. Jadi, pengakuan atas ketergantungan, subjektivitas, kepalsuan, dan ketidakstabilan suatu permasalahan mengingatkan kita akan kemungkinan konsekuensi yang tak terduga yang timbul dari kebijakan yang didasarkan pada solusi yang tepat terhadap permasalahan yang salah. Materi selanjutnya adalah problem versus isu. Permasalahan kebijakan melibatkan ketidaksepakatan mengenai tindakan aktual atau potensial. Kemampuan untuk mengenali perbedaan antara situasi permasalahan dan permasalahan kebijakan adalah penting untuk memahami bagaimana pengalaman umum diterjemahkan ke dalam permasalahan kebijakan. Perumusan suatu masalah dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang dibawa oleh para pemangku kebijakan terhadap suatu situasi masalah. Permasalahan kebijakan dapat diklasifikasikan menurut jenis hierarkinya, yaitu mayor, sekunder, fungsional, dan minor. 3 kelas masalah kebijakan. Yang pertama, masalah yang terstruktur dengan baik, melibatkan suatu atau beberapa pengambilan keputusan dan sejumlah kecil alternatif. Terdapat konsensus mengenai utilitas atau nilai yang secara jelas diurutkan berdasarkan preferensi pengambilan keputusan. Prototipe dari masalah yang terstruktur dengan baik adalah masalah keputusan algoritmik, di mana semua konsekuensi dari semua alternatif kebijakan diprogramkan oleh komputer terlebih dahulu. Yang kedua, permasalahan yang cukup terstruktur, melibatkan sedikit pengambilan keputusan dan sejumlah alternatif yang relatif terbatas. Ketidaksepakatan mengenai utilitas atau nilai dapat dikelola dan dapat diselesaikan melalui tawar-menawar dan penyesuaian bersama. Prototipe dari masalah yang cukup terstruktur adalah simulasi atau permainan.
Yang ketiga adalah permasalahan tidak terstruktur, melibatkan banyak pengambilan keputusan yang kegunaan nilai-nilainya sama sekali tidak diketahui atau jika diketahui tidak mungkin untuk diurutkan secara konsisten. Karakteristik utama dari permasalahan yang tidak terstruktur adalah konflik antar tujuan yang saling bersaing. Prototipe dari permasalahan yang tidak terstruktur ini adalah permasalahan pengambilan keputusan yang sepenuhnya intransitif. Selanjutnya adalah penataan masalah dalam analisis kebijakan. Tahap penataan masalah memiliki 4 tahap. 1. Pencarian masalah. Pada tahap ini, tujuannya bukanlah untuk penemuan suatu masalah, melainkan penemuan representasi masalah dari berbagai pemangku kepentingan. Yang kedua, penggambaran masalah. Melalui penggambaran masalah, batas-batas dari meta problem dapat ditentukan. Yang merupakan masalah adalah tingkat kedua, yaitu kelas dari semua masalah tingkat pertama yang menjadi anggotanya. Yang ketiga, spesifikasi masalah. Yang keempat, penginderaan masalah. Selanjutnya, model kebijakan dan penataan masalah. Yang pertama, model deskriptif, yaitu menjelaskan atau memprediksi suatu penyebab dan konsekuensi pilihan kebijakan. Model deskriptif digunakan untuk memantau hasil dari tindakan kebijakan. Yang kedua, model normatif. Model normatif tidak hanya berupaya menjelaskan atau memprediksi, namun juga menentukan rangkaian tindakan untuk mengoptimalkan pencapaian. Yang ketiga, model verbal. Model verbal seringkali menjadi bagian argumen kebijakan yang diungkapkan dalam bentuk narasi. Model verbal relatif mudah dikomunikasikan di antara para ahli dan orang awam dan biayanya lebih rendah. Yang keempat adalah model simbolik. Model simbolik menggunakan notasi matematika atau logika untuk menggambarkan hubungan antar variabel kunci yang diyakini menjadi ciri suatu masalah. Yang kelima, model prosedural. Model prosedural mewakili hubungan dinamis antar variabel. Model prosedural memanfaatkan model ekspresi simbolik yang mengasumsikan atau mensimulasikan hubungan antar variabel kebijakan dan hasil. Yang keenam, model sebagai pengganti dan perspektif. Model kebijakan dapat dipandang sebagai pengganti atau perspektif. Model pengganti diasumsikan sebagai pengganti atau proksi terhadap permasalahan substantif. Model pengganti didasarkan pada asumsi bahwa masalah formal merupakan representasi valid dari masalah substantif, dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya adalah metode penataan masalah. Yang pertama, analisis batas. Tugas penting dari penataan masalah adalah memperkirakan apakah sistem rumusan masalah individual yang kita sebut meta problem relatif lengkap. Kelengkapan relatif dari serangkaian rumusan masalah dapat diperkirakan melalui proses 3 langkah. Yang pertama, pengambilan sampel saturasi. Langkah pertama adalah mengambil saturasi atau bola salju dari pemangku kepentingan. Yang kedua, memunculkan representasi masalah. Yang ketiga, estimasi batas. Langkah ketiga adalah memperkirakan batas-batas masalah. Metode yang kedua adalah analisis klasifikasi. Analisis klasifikasi adalah teknik untuk memperjelas konsep yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan situasi masalah. Analisis klasifikasi didasarkan pada pembagian logis dan klasifikasi logis. Ada beberapa aturan yang membantu memastikan bahwa sistem klasifikasi relevan dengan situasi masalah dan konsisten secara logis, yaitu relevansi substantif, kelengkapan, keterputusan, konsisten, dan kekasan hierarki. Metode yang ketiga adalah analisis hierarki. Analisis hierarki adalah teknik untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab suatu masalah. Analisis hierarki membantu mengidentifikasi 3 jenis penyebab. Penyebab yang mungkin terjadi, penyebab yang masuk akal, dan penyebab yang dapat ditindaklanjuti. Kemudian, penyebab adalah peristiwa atau tindakan yang betapapun kecilnya dapat berkontribusi terhadap terjadinya situasi masalah tertentu. Perbedaan utama antara analisis klasifikasi dan analisis hierarki adalah bahwa analisis klasifikasi melibatkan pembagian dan klasifikasi konsep secara umum, sedangkan analisis hierarki menggunakan konsep penyebab yang mungkin masuk akal dan dapat ditindaklanjuti. Metode keempat yaitu metode sinektik. Sinektik adalah metode yang dirancang untuk mendorong pengenalan masalah-masalah analog. Sinektik yang juga merujuk secara luas pada penyelidikan kesamaan, membantu analis memanfaatkan analogi secara kreatif dalam menyusun masalah. Sinektik didasarkan pada asumsi bahwa kesadaran akan hubungan yang identik atau serupa di antara masalah akan meningkatkan kapasitas pemecahan masalah para analis. Dalam menyusun masalah kebijakan, 4 jenis analogi dapat diidentifikasikan, yaitu analogi pribadi, analogi langsung, analogi simbolis, dan analogi fantastis. Dan analogi fantasi. Kelima, metode bertukar pikiran. Brainstorming adalah metode untuk menghasilkan ide, tujuan, dan strategi yang dapat membantu mengkonseptualisasikan situasi masalah.
Brainstorming melibatkan prosedur sederhana. Yang pertama, kelompok brainstorming harus disusun sesuai dengan sifat kelompoknya. Yang kedua, proses menghasilkan ide dan mengevaluasi ide harus dipisahkan. Yang ketiga, suasana kegiatan brainstorming harus dijaga agar tetap terbuka dan permisif. Fase evaluasi ide harus dimulai hanya setelah semua ide dihasilkan pada fase pertama telah habis. Yang terakhir, di akhir fase evaluasi ide, kelompok harus memprioritaskan ide dan menggabungkannya dalam sebuah proposal yang berisi konseptualisasi masalah dan potensi solusinya. Yang keenam, analisis berbagai perspektif. Analisis perspektif ganda adalah sebuah metode untuk memperoleh wawasan terhadap permasalahan dengan menerapkan 3 jenis perspektif. Yang pertama, pribadi. Perspektif pribadi memandang masalah dan solusi dalam kaitannya dengan persepsi, kebutuhan, dan nilai individu. Yang kedua, organisasional. Perspektif organisasi memandang masalah dan solusi sebagai bagian dari perkembangan yang teratur dari suatu keadaan organisasi ke keadaan organisasi lainnya. Yang ketiga, teknis. Perspektif teknis memandang masalah dan solusi dalam hal mode optimasi dan menggunakan ekonomi mikro, analisis manfaat biaya, analisis sistem, dan analisis keputusan. Yang ketujuh, analisis asumsi. Analisis asumsi adalah metode yang bertujuan untuk mensintesis secara kreatif asumsi-asumsi yang bertentangan mengenai situasi permasalahan. Analisis asumsi relatif komprehensif karena dapat digunakan dengan metode lain dan dengan kelompok, individu, atau keduanya. Analisis asumsi dirancang untuk mengatasi 4 keterbatasan utama analisis kebijakan. Yang pertama, analisis kebijakan seringkali didasarkan pada asumsi seorang pengambilan keputusan dengan preferensi yang tertata jelas namun statis. Yang kedua, analisis kebijakan biasanya gagal mempertimbangkan secara sistematis dan eksplisit pandangan-pandangan yang sangat berbeda. Yang ketiga, sebagian besar analis kebijakan dilakukan di organisasi-organisasi yang memiliki karakter self-selling. Yang keempat, kriteria yang digunakan untuk menilai kecukupan masalah dan solusinya seringkali berhubungan dengan karakteristik permukaan dari rumusan. Metode yang terakhir adalah pemetaan argumen. Dalam pemetaan argumen, kemungkinan dan pentingnya elemen argumen kebijakan disajikan dalam bentuk grafik. Langkah pertama adalah menilai berbagai elemen informasi, jaminan, dukungan, keberatan, dan sanggahan berdasarkan skala yang masuk akal dan penting. Materi keempat yaitu peramalan hasil kebijakan yang diharapkan. Bentuk peramalan dalam analisis kebijakan ada 3. Yang pertama, ekstrapolasi, yaitu perkiraan yang didasarkan pada proyeksi tren saat ini dan tren historis di masa depan. Yang kedua, prediksi, perkiraan yang didasarkan pada penjelasan teoritis mengenai penyebab terjadinya tren di masa lalu harus terulang kembali di masa depan. Yang ketiga, penilaian ahli, ramalan yang didasarkan pada pengalaman profesional yang wewenang orang-orang yang dianggap mempunyai kemampuan khusus untuk meramalkan keadaan masyarakat di masa depan. Ketiga jenis perkiraan tersebut baik secara tunggal maupun kombinasi tetap bermanfaat dalam mengurangi ketidakpastian dalam upaya memperkirakan hasil kebijakan yang diharapkan, baik kebijakan yang mewakili status atau serangkaian kebijakan baru. Perkiraan prediktif yang menggunakan model kausal kira-kira 3 kali lebih akurat dibandingkan perkiraan ekstrapolatif sederhana. Perkiraan berdasarkan penilaian ahli yang menggunakan beberapa putaran meningkatkan akurasi pada sekitar 70% kasus dibandingkan dengan metode yang menggunakan penilaian ahli 1 kali. Perkiraan prediktif berdasarkan model teoritis tampaknya lebih akurat dibandingkan perkiraan berdasarkan penilaian pakar, meskipun perkiraan berdasarkan model teoritis ditambah penilaian pakar mengungguli perkiraan ekstrapolatif. Jenis perkiraan. Yang pertama, keakuratan perkiraan. Keakuratan perkiraan yang relatif sederhana berdasarkan ekstrapolasi tren dan dalam satu variabel. Yang kedua, perbandingan hasil metode peramalan sebanding dengan prediksi yang didasarkan pada ekstrapolasi tren dan penilaian per ahli. Yang ketiga, konteks. Asumsi model dan hasilnya sensitif terhadap kelembagaan, konteks, temporal, dan historis. 3 jenis societal future atau keadaan masyarakat di masa depan. Yang pertama, kemungkinan masa depan adalah keadaan masyarakat di masa depan yang mungkin terjadi yang dibedakan dari keadaan masyarakat yang pada akhirnya memang terjadi. Yang kedua, masa depan yang masuk akal adalah masa depan yang berdasarkan bukti atau teori diyakini akan terjadi jika membuat kebijakan tidak melakukan intervensi untuk mengarahkan kembali jalannya peristiwa. Yang ketiga, masa depan normatif adalah masa depan masyarakat yang konsisten dengan nilai-nilai masa depan.
Tujuan perkiraan. Yang pertama, memperkirakan dampak dari kebijakan yang ada, memperkirakan dampak dari kebijakan baru, memperkirakan isi kebijakan baru, dan memprediksi perilaku pemangku kepentingan kebijakan. 3 pendekatan peramalan. Yang pertama, peramalan ekstrapolatif. Metode peramalan ekstrapolatif menghasilkan perkiraan keadaan masyarakat di masa depan berdasarkan data masa lalu, saat ini, dan sejarah. Peramalan ekstrapolatif bertumpu pada 3 asumsi. Yang pertama, ketekunan, keteraturan, reliabilitas, dan validitas. Metode yang digunakan yaitu analisis dari waktu klasik, estimasi tren linear, pembobotan eksponensial, transformasi data, dan metodologi bencana. Yang kedua, peramalan teoritis. Metode peramalan teoritis membantu analis membuat prediksi keadaan masyarakat di masa depan berdasarkan proporsi teoritis serta data terkini dan historis. Dasarnya yaitu hukum teoritis dan proposisi. Metode yang digunakan yaitu pemetaan teori, pemodelan kausal, analisis regresi, estimasi titik dan interval, dan analisis korelasional. Pendekatan yang ketiga yaitu peramalan yang menghakimi. Peramalan yang menghakimi berupaya untuk memperoleh dan mensintetis penilaian yang terinformasi dari para ahli dan orang-orang yang berpengetahuan. Dasar dari pendekatan ini adalah penilaian ahli, dan metode yang digunakan yaitu DLP klasik, kebijakan DLP, analisis dampak silang, dan peramalan kelayakan. Baiklah, sekian presentasi materi 3 dan 4 analisis kebijakan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.